Selamat datang kembali di Sotoy Film. Yo, Soto Film. Tidak ada Akbar, tidak ada Tidak. Barengan lagi sama gue Almond Rista. Dan gua Aceh. Kali ini kita mau bahas ke perkoreaan ya. Iya, kita perkoreaan ahli dong. Kita akan melakukan ranking terhadap film-film yang dimainkan oleh aktor kesayangan gadis-gadis Indonesia masa kini. Opa Hyun Bin. Yoi, Bapak Hyun Bin. Kita akan memilih 3 film terbaiknya Hyun Bin setelah dia wajib militer. Jadi periode itu dari tahun 2017 ke sini, 2017 ke 2020. Dan ada ada 2 film yang memang cuma selang beberapa bulan ya. Sebulan. Sebulan justru. Hyun Bin memang aktor laku di Korea. Yang pertama kita akan ngebahas The Swindlers. The Swindlers ya. Ini tahun 2017 ya. Nah, ceritanya itu tentang ya seperti judulnya Swindlers kan, tentang kumpulan penipu di sini. Ya. Yang tugasnya itu tadinya dia itu harus menangkap seorang penjahat. Penjahat kelas internasional. Betul. Yang telah memalsukan kematian kan. Betul. Si Jang Docil. Gue ingat banget Jang Docil. Sama ada seorang jaksa yang memang jaksa ini tuh punya anak buah penipu. Betul. Nah, terus si Hyun Bin masuklah di situ buat akhirnya mereka bentuk kerjasama buat menangkap si Jang Docil ini. Oke ya. Jadi si jaksa ini sebenarnya dulu anak buahnya Jang Docil. Oh iya, anak buahnya Jang Docil. Anak buahnya si Jang Docil. Cuman dia tuh kayak ada dendam gitu lah sama si Jang. Jadi kayak apa ya kan, kalau di sana kan senioritas tinggi ya. Iya. Jadi kalau misal dia apa-apain tuh lu kayak junior tuh dibully lah istilahnya. Betul. Jadi kayak dendam juga gitu dia si Jang Docil ini. Dan datangnya Hyun Bin ini si jaksa ini melihat sepertinya ini jalan gua untuk menangkap Jang Docil gitu ya. Iya, karena kan memang si Hyun Bin kayak udah apa ya, terkenal juga sebagai penipu dia. Betul, karena dia kan anak penipu juga kan. Anak penipu ulung. Anak penipu ulung. Yang mana bapaknya dibunuh sama si Jang Docil dan si jaksa itu. Oh, jadi scene awalnya nanti juga akan dikasih tahu sebenarnya fakta sebenarnya. Ya, dan akhirnya nanti cerita itu kayak mereka kerjasama lah. Terus si kumpulan penipu ini nggak percaya tuh awalnya anak buah si jaksa kan nggak percaya sama si Hyun Bin pas masuk, karena memang si Hyun Bin gelagatnya juga agak mencurigakan. Betul. Terutama di scene awal tuh diceritain kalau dia tuh kayak punya hubungan yang nggak baik banget sama salah satu anak buahnya si jaksa ini kan. Dan akhirnya tapi nanti di akhirnya ceritanya ya ternyata ada plot twist lah. Yang menarik adalah ya strateginya Hyun Bin ini dalam menipu semuanya sebenarnya. Sangat-sangat matang perencanaannya dan ternyata juga plot twistnya di akhir kita sampai ternyata anaknya buah jaksa ini adalah temennya dia. Iya. Komplotannya. Dan intinya adalah ini adalah film soal penipu yang penipu yang ditipu oleh penipu. Jadi intinya pokoknya ribut lah. Muter-muter aja tuh penipu semua tuh ya. Jadi memang film penipu lah ini mah. Dan memang motifnya adalah balas dendam ya. Balas dendam. Nah, film ini juga diperankan oleh aktor-aktor yang cukup keren menurut gua, di Korea juga udah terkenal ya. Pertama ada Hyun Bin sebagai Wang Jisung. Juga si Yoo Ji Tae yang jadi jaksa Park Hee Soo. Nyebelin emang jaksa. Yoo Ji Tae itu cukup terkenal tuh, dia aktor ini juga kan. Terus ada Park Soo Won sebagai Kwak Seung Gun. Dia yang nanti temannya Hyun Bin juga yang ngebantu yang pura-pura jadi anak Jang Docil kan. Istilahnya di pura-puranya tangan kanannya Jang Docil padahal tidak. Lagi juga ada Nana, mantan personil After School sebagai Chunja. Ini anak buahnya jaksa ya. Jaksa juga ada An Seha sebagai Sif Kim. Ini dia sebagai IT lah ya, istilahnya hacker gitu. Si hacker yang nyebelin sekali itu. Terus juga ada si ini Bak Seung Woo. Bak Seung Woo ya. Bak Seung Woo itu yang temennya itu yang tadi loncat itu ya. Yang musuhnya banget sama Hyun Bin ya awal-awal. Betul. Oke, abis The Swindlers kita pindah ke The Negotiation. The Negotiation. Ini tahun 2018. Tahun 2018, bulan September. Yang main ada Hyun Bin dan juga ada Son Ye Jin. Pasangan Crash Landing on You. Dan ada satu idola gua, ada Lee Ju Yong. Si Koki di Itaewon Class. Nah, film si Negotiation ini berceritakan tentang negosiator ulung dari kepolisian ya. Betul. Yang dia itu menegosiasikan sebuah kasus penyanderaan ya.
yang dilakukan oleh penjahat yang diperankan oleh Hyun Bin. Jadi itu kayak ceritanya sih dia nyetingnya mereka itu sebagai ini ya apa penjahat di luar negeri kan di Filipina ya masalah di Thailand ya dia ngumpul pokoknya di luar Korea lah. Dia nyandra orang Korea gitu kan, terus ya kayak biasa film-film negosiator gitu kan, kayak di Money Heist gitu kan, ada negosiasi tentang si penculik ini minta apa. Nah di situ tuh banyak kejadian-kejadian yang cukup bikin deg-degan juga, karena di situ juga digambarin kalau si Hyun Bin kayaknya memang penjahat yang sangat-sangat berdarah dingin lah. Betul, bengis lah ya. Bengis nggak, kan ada anak kecil tuh, ada anak satu keluarga itu, terus anaknya diajak bercanda pakai pistol tuh, aduh anjing. Dan ini ya cukup suspend juga, maksudnya nonton lu beneran tegang. Betul. Karena lu dihadapkan dengan negosiasi dengan penjahat yang bengis, berdarah dingin gitu, lewat video aja. Dan ini juga diperlihatkan Son Ye Jin sebagai negosiator yang ulung, walaupun memang di pertama dia agak sedikit trauma karena dia gagal kan. Dia tuh punya trauma karena ada yang kalau nggak salah meninggal satu keluarga dengan masalah satu keluarga, dan akhirnya juga dia itu akhirnya nanti diceritain lagi yang meninggal itu kan. Dia juga memutuskan untuk berhenti dari kepolisian kan tadinya cuman sebelum ada akhirnya kasus ini terus dia dipanggil kan gitu. Dan ini juga banyak ini sih intrik-intrik politik juga berkaitan dengan pemerintahan yang emang ikut andil juga. Betul. Ada kepentingan dari petinggi-petinggi Korea lah ya gitu. Dan ini seru juga sih, yang gue suka adalah ketegangannya ini gitu. Dan di sini dilihatin memang acting Hyun Bin, wah gila dah. Maksud gue ngelihat antagonisnya beneran antagonis, walaupun memang di akhir ternyata kita harus alasannya kuat gitu. Akhirnya kita nggak antagonis banget sebenarnya. Cuman di awal tuh wah serem dah. Gue juga baru ngelihat Hyun Bin, gila serem juga ya, main tembak aja, nyiksa yang orang. Temennya si Son Ye Jin ditangkap itu kan, anjir itu yang sampai ditodong ke mulut itu gokil sih. Dan penyanderaannya adalah dua orang. Pertama adalah jurnalis ya. Ada jurnalis dan ada kepala polisi juga, atasannya si Son Ye Jin kan, Son Ye Jin. Terus sama keluarga itu. Yang ini sih yang keren kalau menurut gue, salah satu sini yang pas jurnalis itu. Yang apa sih? Enggak, lu bohong, itu sebenarnya bukan jurnalis. Iya. Jadi kan itu emang sebenarnya bukan jurnalis kan. Dia itu kan dikejar-kejar tuh, emang di scene awal dia dikejar-kejar banget tuh. Nyata emang dia tuh bukan jurnalis. Gitu. Dikasih apa gitu kalau nggak salah. Terus dia kan minta ketua dewan redaksinya kan. Ternyata lu bukan ini. Emang bener nih pegawai lu. Anjir. Iya, maksudnya si Hyun Bin tahu semua informasi tentang yang disandra gitu. Sedangkan Son Ye Jin tuh beneran kayak polisi yang nggak tahu apa-apa. Karena emang disetting sama si kepolisian sama petinggi-petingginya. Jadi emang nggak dikasih tahu apa-apa, lu disuruh negosiasi aja. Akhirnya kan maksa kan Son Ye Jin. Gue nggak mau negosiasi kalau misalkan masih ada ditutupin. Akhirnya kan dibuka semua gitu. Emang gokil sih. Dan endingnya sedih sih, maksud gue. Endingnya sedih. Dan motifnya jelas ya, kenapa Hyun Bin akhirnya menyandra orang-orang itu gitu. Dan kenapa si kepala temannya si Son Ye Jin harus ditembak mati, karena dia juga ada keterlibatan. Iya, polisi korupsi lah ya. Di sini kan banyak yang bilang kalau Crash Landing on You itu reuninya Son Ye Jin dan Hyun Bin. Oh iya. Betul. Tapi di sini dia cuma ketemu di satu scene doang, scene terakhir doang ketemu secara langsung ya? Gitu ya, satu lokasi. Selebihnya tuh ya cuma lewat video doang aja gitu. Jadi ya nggak reuni amat sebenarnya Crash Landing on You. Oke, selanjutnya di video kali ini kita mau bahas yang terakhir di 2018 juga ya. 2018 dan ini udah pernah kita bahas juga ya. Oh iya. Itu film Rampan. Film zombie ala Korea, kerajaan. Ya kalau Rampan mungkin yang udah nonton video kita udah jelas lah ya, maksudnya udah kita jelasin tentang film zombie era kerajaan Joseon yang dibawa oleh, nggak jelas nih dari negara mana tiba-tiba itu datang dan menyebar di seluruh kota. Dan ini bisa dibilang kalau gue sih ngeliat Hyun Bin baliknya ke karakter itu konyolnya karakter apa sih kalau kata lu tuh sengaknya. Beda sama yang di The Negotiation. Dia kalau Negotiation tuh sengak tapi nyeremin kan. Iya, kalau ini sengak tapi nyebelin. Nyebelin aja gitu, nyebelin banget. Sengak tapi nyebelin, tapi di sini si Rampan ini. Nah, Rampan kalau yang belum tahu, dia ceritanya tentang seorang pangeran yang ingin membawa istri kakaknya ke negeri Cina, ke dinasti Qing. Tapi setelah pulang ke Joseon, dia ngeliat keadaan Joseon yang berantakan dan akhirnya memutuskan untuk menolong Joseon.
Ya, kayaknya sih kalau di ending meskipun nggak dijelasin ya dia akan jadi raja. Akan jadi raja penerus. pastinya. Dan memang ini ceritanya intinya adalah membasmi yang wabah si zombie ini gitu. Betul. Intinya. Gitu sih kalau untuk Rampan ya. Di 3 video ini kita kan punya ranking masing-masing ya. Dan Iya. lu beda, gua beda gitu. Dan sebelum kita kasih ranking dari semua film, lu suka Hyun Bin di film yang mana? Untuk actingnya ya. Acting di Negotiation gue. Sama gue juga di Kalau acting ya, soalnya gue nggak pernah ngeliat dia kayak gitu kan. Hyun Bin itu kan kayak kenal itu ya udah gitu orangnya yang sengak nyebelin aja. Nggak sejahat di Enggak, Hyun Bin tuh bukan cowok jahat lah intinya kalau yang dikenal orang-orang kan. Tapi di sini tuh jahatnya tuh benar-benar beneran jahat sih. Serem sih ngeliatnya. Serem. Benar-benar kayak berdarah dingin lah si Hyun Bin kalau Negotiation. Kalau ranking dari lu dulu deh, lu mau nge-ranking yang dari 321. 3 Rampan. Oke. 2 Negotiation, 1 Swindlers. Oke, kalau dari gua 3 Swindlers, 2 Rampan, 1 Negotiation. Gitu ya. Kenapa kita berbeda? Karena gua Swindlers ngerasa karena gue udah pernah lihat film penipu sebelumnya dan lebih baik sih daripada The Swindlers. Cuman terlalu obvious aja. Kan ini sebenarnya filmnya soal penipu gitu. Cuman tidak yang nonton gua sendiri ya gitu ngerasa tidak tertipu-tipu banget dari ceritanya sampai ke endingnya. Dan semua banyak bisa ketebak sama gua sih kalau nonton film The Swindlers. Tapi cukup menarik juga. Kalau saya patokannya Violent Prosecutor. Oh iya. Violent Prosecutor dibanding ini masih menipu gitu. Iya. Dan kalau Negotiation memang gua juga suka banget sih. Karena memang si itunya ini sih si karakter si Hyun Bin yang apa ya? Wah, paling prima sih menurut gua di The Negotiation nih. Kalau misalkan beda, ya? diukurnya dari 3 film yang kita udah jelasin ya, nomor 1 adalah The Negotiation. Gitu. Itu sih. Nah, mungkin kalau kalian punya ranking sendiri atau mungkin kalian punya film yang lain ya itu yang kayaknya ini lebih cocok masuknya film ini deh. Iya. Itu mungkin boleh di di-share. Komen. Di komen ya. Di komen dong, bisa di-share kita. Di kolom komen, ya ada. Karena kolom komen kita sepi kayak kuburan. Sepi sekali. Oke, kalau gitu sudah berarti ya videonya. Oke. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga komen, subscribe, share dan yang paling penting adalah tonton terus video kita. Sampai habis, jangan di skip. karena tidak ada iklan dan belum ada iklan. Jadi nggak usah di skip. Gua Almond pamit. Gua Aceh. Goodbye.